Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Fityanti, NPM 2531008, mahasiswa pendidikan matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Geometri Dasar dengan dosen pengampu Ibu Rina Agustina, MPD. Di sini saya akan menyelesaikan 3 kasus geometri menggunakan 2 metode, yaitu penyelesaian aljabar secara matematis dan visualisasi lewat GeoGebra. Oke, langsung saja kita mulai masuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Seorang tukang bangunan akan memasang atap rumah berbentuk segitiga. Pada gambar rancangan diketahui, ujung kiri atap A 0,0, ujung kanan atap B 10,0, puncak atap C 5,8. Untuk menentukan letak tinggi penyangga, tukang harus mencari proyeksi puncak atap terhadap alas AB. Pertanyaannya, tentukan tinggi proyeksi C pada garis AB, berapa tinggi atap, tentukan jenis segitiga A, B, C, lancip atau siku-siku atau tumpul. Kemudian lanjut ke penyelesaian aljabar. Diketahui A 0,0, B 12,0, C 5,8. Karena garis AB berada pada sumbu X, maka proyeksi titik C adalah D sama dengan 5,0. Panjang tinggi CD sama dengan 8 satuan. Selanjutnya, saya menghitung panjang sisi AC menggunakan rumus jarak 2 titik. Dan hasil yang diperoleh akar 89 atau sekitar 9,43. Kemudian, panjang BC adalah akar 113 atau sekitar 10,63. Terakhir, kita menentukan jenis segitiga karena AC kuadrat ditambah BC kuadrat lebih besar daripada AB kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Selanjutnya, GeoGebra membantu memperlihatkan proyeksi titik dan tinggi segitiga secara visual sehingga perhitungan aljabar lebih mudah dipahami. Oke teman-teman, langkah pertama itu kita membuka GeoGebra. Langkah kedua, kita akan membuat slider. Nah, kita masukkan namanya itu H. Slider ini digunakan sebagai nilai koordinat Y pada titik C. Dengan adanya slider, kita dapat mengubah titik segitiga secara langsung tanpa harus mengubah koordinat titik secara manual. Kemudian langkah ketiga, kita akan membuat titik A sama dengan 0,0. Selanjutnya, saya membuat titik B pada koordinat 12,0. Titik A dan titik B membentuk alas segitiga. Saya membuat titik C pada koordinat H. Huruf H berasal dari slider yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, ketika slider digeser, posisi titik C akan bergerak naik dan turun secara otomatis. Saya menggunakan peritah poligon untuk membentuk segitiga ABC. Selanjutnya, saya membuat garis AB sebagai garis alas. Garis inilah yang akan menjadi tempat proyeksi titik C. Langkah berikutnya, saya membuat garis yang tegak lurus terhadap garis AB melalui titik C. Garis tegak lurus ini merupakan dasar untuk menentukan proyeksi titik pada sebuah garis. Kemudian, saya menentukan titik potong antara garis alas dengan garis tegak lurus menggunakan perintah intersect. Titik potong tersebut diberi nama D dan merupakan titik proyeksi dari titik C terhadap garis AB. Selanjutnya, saya membuat ruas garis CD
Ruas garis ini menunjukkan tinggi segitiga sekaligus jarak terpendek dari titik C menuju garis AB. Sekarang saya menampilkan panjang setiap sisi menggunakan fitur distance. Dengan demikian, kita dapat membandingkan hasil visual GeoGebra dengan hasil perhitungan aljabar. Selanjutnya, saya mengukur besar sudut pada titik C menggunakan fitur angle. Besar sudut ini dapat membantu dalam menentukan jenis segitiga. Sekarang saya akan menggeser slider H. Saat nilai H bertambah, titik C bergerak ke atas sehingga titik segitiga semakin besar. Sebaliknya, jika nilai H diperkecil, titik C bergerak ke bawah dan tinggi segitiga berkurang. Kita lanjut kasus yang kedua. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki pusat O 0,0 dengan jari-jari 5 meter. Sebuah lampu berada di titik P 8,0. Petugas ingin memasang kabel yang menyinggung taman sehingga kabel tidak melewati taman. Pertanyaannya, tentukan panjang garis singgung dari P ke lingkaran dan tentukan titik singgung sebagai hasil proyeksi. Pada kasus kedua, kita membahas proyeksi pada lingkaran. Lingkaran memiliki pusat di titik 0 dan jari-jari 6 meter. Lampu berada 10 meter dari pusat. Panjang garis singgung dihitung menggunakan teorema Pythagoras sehingga diperoleh 8 meter. Pertama, saya akan membuat slider dengan nama A. Slider ini digunakan untuk mengubah posisi titik P pada sumbu X sehingga kita dapat melihat perubahan garis singgung secara dinamis. Selanjutnya, akan membuat titik O sebagai pusat lingkaran. Kemudian, membuat lingkaran dengan jari-jari 6 satuan menggunakan perintah circle. Kemudian, saya membuat titik P dengan koordinat A, 0. Nilai A berasal dari slider sehingga titik P dapat bergeser ke kanan dan ke kiri sesuai nilai slider. Selanjutnya, saya menggunakan perintah tangan untuk membuat dua garis singgung dari titik P ke lingkaran. Kemudian, garis tersebut menyentuh lingkaran tepat pada satu titik. Saya menentukan titik singgung menggunakan fitur intersect sehingga terlihat titik tempat garis singgung menyentuh lingkaran. Saya menghubungkan pusat lingkaran dengan titik singgung menggunakan ruas garis. Terlihat bahwa jari-jari selalu tegak lurus terhadap garis singgung.
Sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Hal ini membuktikan sifat garis singgung, yaitu selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Sekarang saya menggeser slider ketika titik P semakin jauh dari lingkaran. Panjang garis singgung bertambah, namun sifat garis singgung tetap sama, yaitu hanya menyentuh lingkaran di satu titik dan selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Oke, sekarang kita lanjut kasus yang ketiga. Sebuah tangki air berbentuk tabung berdiri tegak di halaman rumah. Jari-jari alas 4 meter, tinggi tabung 10 meter. Pada pukul tertentu, sinar matahari dapat membentuk sudut 45 derajat terhadap tanah, sehingga bayangan tinggi tabung jatuh ke tanah. Tentukan panjang bayangan tabung di tanah dan gambar tabung menggunakan GeoGebra. Lanjut ke penyelesaian aljabar. Diketahui tinggi tabung T sama dengan 10 meter, sudut datang cahaya 45 derajat. Yang ditanya panjang bayangan sama dengan X. Gunakan perbandingan trigonometri yang hasilnya X sama dengan 10, jadi panjang bayangan tabung adalah 10 meter. Oke, kita akan masuk ke GeoGebra. Pertama, kita membuat slider yang pertama dengan nama R, kemudian minimumnya 2 dan maksimumnya 8, dan intercremnya 0,1. Kemudian kita membuat slider yang kedua. Ini adalah slider jari-jari dan tinggi tabung agar ukuran tabung dapat diubah secara interaktif. Kemudian input titik A digunakan sebagai pusat alas tabung. Lingkaran ini merupakan alas tabung dengan jari-jari mengikuti nilai slider, atau di input circle A, R. Kemudian input titik B merupakan pusat lingkaran atas dengan tinggi sesuai slider. GeoGebra membentuk tabung menggunakan titik pusat alas, titik pusat atas, dan jari-jari. Lalu, buat slider kembali. Garis ini menunjukkan arah datang cahaya sekaligus menggambarkan bayangan tinggi tabung. Kemudian segmen
dari A ke C merupakan proyeksi atau panjang bayangan tabung pada bidang tanah. Lalu GeoGebra menampilkan panjang proyeksi bayangan untuk sudut 45 derajat. Hasilnya sama dengan tinggi tabung, yaitu 10 meter. Ketika slider diubah, ukuran tabung ikut berubah, sehingga hubungan antara tinggi dan proyeksi dapat diamati secara visual. Nah, itu tadi penyelesaian 3 kasus geometri yang sudah kita bedah secara aljabar maupun visual melalui GeoGebra. Semoga video proyek ini bermanfaat dan dapat memenuhi penilaian mata kuliah geometri dasar dari Ibu Rina Agustina MPD. Saya Anissa Fitrianti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.